kunci dari sukses nyebutnya Key of success. bukan sukses untuk menangani PMK itu adalah ketelitian kita. Oh, ketelitian. Gitu. Ketelitian kita yang berawal dari kecintaan kita terhadap hewan itu sendiri sebenarnya. Oh gitu. Okay. Kalau kita cinta, kita sayang dengan hewannya gitu kan, seperti seakan-akan kita bisa berkomunikasi lah dengan mereka gitu, apa sih yang mereka rasakan gitu kan, sehingga penanganannya bisa tepat, bisa cepat, bisa akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat Garuda Farm. Selamat datang di video terbaru di Garuda Farm. Kali ini dengan format baru, yaitu adalah format ngobrol-ngobrol santai podcast ya, kayak gitu. Nah, di sebelah saya ini mungkin teman-teman juga udah pada sering lihat mukanya, yaitu ada Pak Kashfur Rahman Ali ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat ya? Sehat alhamdulillah, lengkap semua. Nah, untuk podcast kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang satu isu yang sedang hangat gitu kan, dan beberapa bulan lalu sampai sekarang juga masih hangat gitu, karena masih ada, yaitu tentang penyakit mulut dan kuku ya. Ya, betul. Itu disingkat jadi PMK gitu. Nah, bagaimana Garuda Farm, ini banyak pertanyaan nih dari netizen itu kan, kayak Garuda Farm kena PMK nggak segala macam. Nah, kita akan jawab di podcast ini gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih buat Pak Kashfur nih ya. Jadi ini mewakili komentar-komentar yang masuk di ini ya. Iya, komentar-komentar yang masuk di YouTube maupun melalui hotline kayak gitu. Iya. Oke. Nah, untuk Garuda Farm sendiri itu sebenarnya pas lagi rame-ramenya PMK menjelang Idul Adha itu kena PMK nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang kena ya kena ya. Kena ya. Kena. Jadi semua hewan kita, baik itu kambing, domba, sapi, itu semua kena. Oh, kena. Iya, jadi harus kita pahami, nggak hanya di sapi doang. Oh gitu. Saya kira emang di sapi doang ya. Emang ramainya di sapi ya. Gitu. Kambing, domba ternyata juga kena. Oh gitu. Ya, tapi memang dari sisi gejala klinisnya, kemudian penanganannya itu sedikit berbeda dengan sapi, gitu. Sehingga ya penanganannya tidak terlalu seperti kita menangani sapi ya, gitu. Tetap kena dan tetap harus diwaspadai. Nah, itu nanti harus kita bahas lah ya nanti mungkin di podcast berikutnya. Okay. Tapi secara umum kalau Garuda Farm ditanya udah dalam menghadapi kemarin PMK itu kena apa enggak? Ya kena. Kita kena. PMK itu kan seingat saya ya itu baru mulai ditemukan kasusnya itu kira-kira di akhir bulan April ya. Akhir bulan April, kalau kita hitung dari sekarang mungkin kira-kira Mei, Juni, Juli, Agustus, September masuk ke bulan kelima. Kita itu pertama kali terpapar itu kira-kira di awal bulan Juni. Awal bulan Juni. Okay. Ya, jadi kira-kira sekitar 1 bulan lah, sekitar 1 bulan lebih dari awal pertama ditemukan kasus. Oke. Di Jawa Timur, di Jawa Timur. Provinsi Aceh. Ya, akhirnya kita juga terkena. Semua hewan kita itu terkena. Ya, semua hewan terkena. Tapi alhamdulillah nggak ada yang mati. Alhamdulillah nggak ada yang mati ya. Penanganan yang serius, cekatan, rajin, tekun. Alhamdulillah wabah PMK saat Idul Adha kemarin bisa kita lewati. Oh gitu. Nah, kalau ini nih awal mula kena PMK itu gimana itu awal-awalnya gitu? Misalkan apa dari satu sapi dulu gitu? Apakah langsung tiba-tiba semuanya lemas? Nah, ini gitu? Sebenarnya yang menariknya adalah begitu ada kasus PMK di Provinsi Jawa Timur, kita Garuda Farm sudah tidak memasukkan ternak baru. Itu yang jadi catatan pertama. Oh gitu. Jadi lalu lintas ternak itu di Garuda Farm sudah kita batasi. Begitu ada kasus pertama di bulan April, dan seingat saya di Bogor itu ada kasus pertama itu di sekitar pertengahan atau di akhir bulan Mei. Oh, akhir bulan Mei. Itu ada kasus ditemukan di Bogor. Nah, melihat
perkembangan dari penularan virus PMK ini yang sangat masif, kita di Garuda Farm benar-benar sudah tanda kutip melockdown kandang kita sendiri. Oh, lockdown. Jadi kita sudah tidak mendatangkan tamu, kemudian kita juga sudah tidak mendatangkan ternak baru. Kita juga menerapkan biosecurity yang ketat. Jadi kalau baik itu karyawan atau intinya adalah internal Garuda Farm mau datang itu pasti kita terapkan biosecurity yang ketat. Oh gitu. Nah tapi qadarullah ya tetap tertular ya. Tetap tertular gitu karena memang penyebaran virus PMK ini juga bisa melalui udara atau airborne ya. Untuk kira-kira lingkup beberapa kilo itu kena juga. Ya makanya ya sudah kita hadapi gitu kan. PMK ini gimana kemarin kita terpapar gitu kan ya, nggak bisa dihindari gitu. Nggak bisa dihindari ya. Jadi kalau menurut kita dugaan kuat kita itu adalah melalui udara ya, melalui airborne penyebaran. Oke Bang, tadi kan udah jelasin tuh penularannya lidahnya ke pelitek. Penularannya itu melalui udara dan sangat masif ya gitu. Nah, ketika ada pertama nih kasusnya mulai dari sapi apa kambing dulu sih Bang? Sapi dulu. Nah sapi dulu. Nah ketika ada sapi yang terindikasi sakit, nah itu ibaratnya kalau tindakan pertama daruratnya itu apa Bang? Apa Pak? Maaf. Nah di Garuda Farm itu kemarin itu begitu awal ya, ini awal saya cerita awal terpaparnya ya. Itu ada 1 ekor sapi gini. Begitu virus PMK ada, sapi kan kita juga udah nggak datang ini. Sapi kita tuh udah sapi rawatan. Sapi rawatan. Jadi kira-kira sebelum PMK itu isunya ada, sapi itu udah dirawat di kandang kita, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan gitu. Jadi sapi sudah lama sudah rawatan. Jadi makannya sudah stabil, kondisi badan sudah stabil. Oh berarti ya bisa dibilang Garuda Farm tuh patuh terhadap pemerintah ya gitu. Ya. Ibaratnya nggak datangin sapi baru lagi. Ya, gitu. Nah karena waktu itu kita curiga ada 1 ekor sapi itu nafsu makan berkurang, kemudian menunjukkan gejala yang kita duga mirip dengan PMK. Dia over air liurnya, over saliva. Kemudian juga kita melihat ada perbedaan di kaki. Kenapa kaki hewan ini seperti bukan pincang ya, mungkin dia seperti menahan sakit di waktu itu kita lihat di kaki belakang. Di kaki belakang. Ya, kita waktu itu mencurigai ya gitu. Kita mencurigai terkena PMK itu. Nah, akhirnya kita coba lakukan cek fisik gitu kan, terutama kita lihat di mulut ya. Ternyata dugaan kita yang terburuk ini benar-benar terjadi gitu. Jadi di sapi tersebut itu terdapat luka di bagian bibir atas. Bibir atasnya itu mengalami luka seperti sariawan yang menandakan sebagai salah satu ciri-ciri sapi atau ternak yang terpapar virus PMK. Begitu terkena virus PMK itu tadi ada 1 indikasi. Nah, kita ini kan punya 2 klaster kandang, ya kan? Nah, itu langsung kita pisah hewan yang sakit, kemudian kita tutup kandang ini kita pisahkan. Nah, tapi ternyata besoknya itu yang bergejala terhadap PMK itu semakin banyak. Oh, makin banyak. Seingat saya di hari kedua itu sudah 5 ekor. Di hari ketiga sudah tambah jadi 15 ekor. Wah, jadi semakin banyak. Makin banyak ya. Gitu. Ini di sapi jadi semakin banyak yang menunjukkan gejala. Panik tuh ya, panik. Oh, pasti. Kalau gini, panik di awal ya, tapi setelah itu kita harus tetap tenang karena kalau kita nggak tenang menghadapi PMK gitu, itu yang terjadi adalah yang jelas kerugian ya. Itu bahkan sapinya itu bisa kita bilang bisa mengalami kematian atau bahkan harus kita potong paksa. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah begitu tadi hari pertama sakit, hari kedua sakit, hari ketiga semakin banyak juga. Hewan sudah kita pisahkan. Nah karena
di hari berikutnya hewan-hewan ini justru seluruhnya menunjukkan gejala PMK gitu. Nah, kita coba panggil dari dokter hewan. Nah, dokter hewan itu sebenarnya dari hari pertama udah kita panggil dari dinas setempat ya. Baru datang itu kira-kira di hari keempat. Karena memang kita juga paham kesibukan mereka. Iya, gitu. Nah, tapi sudah memang kita treatment terlebih dahulu. Itu dari hari pertama. Dan kita sudah menganggap seluruh hewan kita sakit. Oh gitu, Gitu. udah Ya. rata lah gitu ya. Karena memang tingkat penularannya itu bisa dikatakan 100%. 100%. Ya, jadi kita anggap seluruh hewan sapi kita di kandang itu sakit. Jadi walaupun dia sehat, kita treatment dia dengan PMK. Oke. Gitu. Nah, itu tadi dari gejala pertama. Tapi alhamdulillah gitu. Dengan kita tangani dengan segera ya, dengan segera dengan cepat, gitu, dia bisa sembuh. Termasuk 2 ekor sapi yang di belakang ini. Oh ini berarti penyintas ya? Ya, dia penyintas. Dia penyintas. Memang sebenarnya 2 ekor sapi ini sengaja kita sisakan untuk untuk tempat kita atau media kita untuk belajar lebih jauh terkait PMK. Kenapa? Indonesia itu sudah terbebas PMK itu kira-kira sudah 32 tahun. Berarti tahun 32 tahun yang lalu itu pernah ada PMK? Ya, pernah ada, sudah dinyatakan bebas, kemudian ada lagi sekarang. Nah, sekarang ini kita tidak punya historikal. Oh gitu. Kita tidak punya historikal apa yang terjadi setelah hewan itu sembuh dari PMK. Makanya ini kita jadikan media belajar bagi kita. Setelah dia sembuh dari PMK 1 bulan, 2 bulan, apa sih yang akan terjadi gitu, sehingga itu akan menjadi pengalaman berharga buat kita. Kita hitung per tanggal 4 Juni, berarti hewan ini sudah kira-kira 3 bulan ya. 3 bulan, betul. 3 bulan terpapar PMK. Alhamdulillah gitu, menurut kita setelah 2 bulan ya. Setelah 2 bulan dia sudah stabil. Stabil, bobot badannya pun sudah kembali meningkat. Gitu. Jadi setelah 2 bulan itu masa kritis dan masa pemulihan dia sudah bagus lagi. Walaupun bisa dibilang dia masih tetap carrier, pembawa jadi ya. kalau kita datangkan sapi lagi yang sehat, belum pernah terkena PMK, kita satukan dengan sapi ini, ya kan, dia pasti akan menular. Gitu. Dan itu tidak bisa kita hindari. Gitu, tidak bisa kita hindari. Kalau bahasa saya adalah kita ya harus berdamai saja dengan PMK, seperti orang kita berdamai dengan COVID-19. Berdamai dengan masa lalu. Ya, jadi kalau nanti sapinya itu terkena PMK ya memang sudah tidak bisa kita hindari. Gitu ya. Yang kita lakukan ya kita obati aja. Oh gitu. Nah, kalau misalkan ini nih, Bang. Maaf, Pak. Gini nih, Pak. Kalau misalkan secara spesifik apa aja sih yang diberikan kepada sapi-sapi ini saat PMK? Nah, saya pernah dengar dari teman saya kata orang sapi yang kena PMK itu kadang dia rumput aja nggak mau makan gitu. Itu apa aja tuh yang biasanya Nah, gini, kenapa dia nggak mau makan? Karena kan PMK itu kan dia menyerang bagian nggak hanya mulut sebenarnya ya, tapi juga di rongga hidung dia menyerang. Kemudian yang jelas dia menyerang bagian kaki. Untuk di hewan yang betina seperti sapi betina bahkan dia di ambing susunya juga menyerang. Nah, hewan yang terkena PMK ketika dia terkena itu mulutnya itu kan sakit luka seperti sariawan. Otomatis dia nggak mau makan kan. Makanya rumput-rumput itu meskipun lapar ya dia nggak mau makan. Walaupun lapar ya karena sakit dia akhirnya mau nggak mau dia menahan. Gitu. Dia menahan sakit itu jadinya nggak mau makan. Nah, apa sih yang kita lakukan di Garuda Farm? Kita paksa dia untuk makan. Gitu. Kalau orang ketika mulut kita sakit, ya oke, kita sama-sama nggak mau makan juga atau nafsu makan kita menurun. Nah, kita berikan yang lembut. Nah, di case di Garuda Farm, sapi-sapi yang memang tidak mau makan, selain kita obati luka di mulutnya itu dan kaki, itu kita berikan pisang. Ya, pisang itu ternyata buah yang cukup mengandung gula gitu. Kadar gulanya cukup tinggi karena manis ya. Itu bagus untuk menghasilkan energi bagi si sapi. Ya makanya
Selain itu dia juga lembut ya, makanya kita kasih pisang. Hah? Dan alhamdulillah dia mau ngunyah. Memang ada beberapa yang nggak mau. Nah, yang nggak mau itu pisangnya kita blender. Oh, Kita blender. jadi jus. Ya, seperti kita jadikan jus, kita kasih, kita cekok ke sapinya. Yang jelas dia harus ada asupan. Ya, jangan sampai dia tidak mau makan sehingga daya tahan tubuhnya menurun, dia bisa tertular banyak penyakit yang lain. Berarti kalau secara logika kan, kalau misalkan ya sapi gini nggak mungkin makan pisangnya sedikit dong. Berarti kurang lebih keluar biaya lumayan banyak. Yang nggak usah ditanya ya. Memang PMK itu menghabiskan cukup banyak biaya untuk perawatannya. Ekstra, sangat ekstra bahkan. Gitu. Tapi biaya yang kita keluarkan itu sebanding dengan kepuasan kita. Kita bisa berhasil menangani PMK ini, pun kita bisa membuat hewannya itu kembali pulih seperti awal. Nah, itu juga akan menjadi standar kita terkait pelayanan ke konsumen. Kalau konsumen kita berikan hewan yang sehat walaupun dia sembuh dari PMK, insya Allah tingkat kepuasannya cukup tinggi. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ini nih kan berarti perawatan ekstra segala macam. Berarti nggak dari makan, tapi dari tenaga kerja manusia itu juga berarti lumayan keluar banyak ya. Kalau Pak Kasbur sendiri misalkan pas lagi PMK lagi menyerang-nyerangnya nih, itu mungkin sampai susah tidur nggak sih gitu atau gimana gitu? Awalnya iya, pasti awalnya iya, susah tidur, nggak mau makan, turun berat badan ya. Tapi itu hanya terjadi beberapa hari. Gitu kan. Begitu terjadi PMK, kan kita nggak punya standar penanganan. Akhirnya kita buat sendiri SOP kita gitu, apa yang harus dilakukan oleh seluruh pihak. SOP itu dipatuhi bersama ya, gitu, dipatuhi seluruh pihak termasuk sampai ke anak kandang ya gitu. Kita sudah mulai terbiasa dengan PMK gitu, melihat perkembangan hewannya juga semakin bagus ya kan ya, kita makin pede. Bahkan kita banyak diminta juga oleh rekan-rekan lain, farm lain yang memiliki kondisi yang sama seperti kita. Mereka terpapar PMK juga gitu, tapi mungkin penanganannya kurang. Karena itu kunci dari sukses nyebutnya key of success. Bukan, sukses untuk menangani PMK itu adalah ketelitian kita. Ketelitian. Gitu. Ketelitian kita yang berawal dari kecintaan kita terhadap hewan itu sendiri sebenarnya. Gitu. Kalau kita cinta, kita sayang dengan hewannya gitu kan, seperti seakan-akan kita bisa berkomunikasi lah dengan mereka gitu. Apa sih yang mereka rasakan gitu kan, sehingga penanganannya bisa tepat, bisa cepat, bisa akurat ya. Insya Allah sapinya juga bisa sembuh gitu. Dengan cepat pula. Semakin cepat sembuh, semakin cepat pulih, semakin cepat dia kembali ke kondisi awal. Oke. Itu ya teman-teman, berarti kunci dari untuk menangani PMK itu adalah ketelitian ya, kesabaran, fokus, dan cinta terhadap hewannya gitu. Gitu, karena kalau kita hanya sekedar hewan dikasih makan, diobatin seadanya, enggak ya. Mungkin sembuh, bisa sembuh, tapi pengembalian performanya itu yang nggak akan ini ya. Nah, kalau dari dari Bang Kasbur nih, Pak Kasbur, tipsnya kalau misalkan yang dilakukan peternak nih, kalau misalkan ada yang terkena PMK baik sapi maupun kambing domba, itu apa gitu? Yang jelas pertama pencegahan dulu ya. Pencegahan. Kita lakukan pencegahan terlebih dahulu, biosecurity ketat ya kan. Kita jaga kebersihan kandang, termasuk lalu lintas orangnya kita atur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi media untuk menularkan ke hewan kita. Nah, poin yang kedua nih, gitu. Poin yang kedua adalah kita sudah menerapkan biosecurity yang ketat, tapi kita tidak tahu dengan sekitaran kita. Atau bahkan gini, anggaplah saya beli hewan sapi di daerah Jawa Timur, kita datangkan Jawa Barat, kandang kita sudah ketat, kita nggak tahu di Jawa Timurnya itu apakah sudah PMK-nya sudah reda atau belum gitu. Nah, kunci yang berikutnya adalah kita harus berdamai dengan PMK-nya. Jadi seluruh hewan yang masuk ke kandang kita, setelah kita terapkan biosecurity yang ketat, kita treatment mereka seperti seakan-akan mereka terpapar PMK. Gitu. Seperti mereka sudah terkena, walaupun bisa jadi hewan itu sehat. Oke. Itu.
ya berarti ya tips apa namanya dari Pak Kasur buat apa namanya para peternak maupun sahabat Garuda Farm yang mungkin kalau misalkan ternaknya kena PMK jangan panik gitu kan. Ikutin sarannya dari Pak Kasur ya. Ya bukan berarti saya yang paling benar ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah kemarin bisa kita lewati dengan baik. Dengan baik. Zero kematiannya. Ya, nol. nggak ada. Nggak ada. Tidak ada yang mati, tidak ada yang dipotong paksa. Alhamdulillah sembuh 100%. Sembuh 100%. Kambing maupun domba, Oke. sapi, semua. Oke. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Kasur untuk waktunya. Oke. Mohon maaf nih, jadi apa mungkin sibuk gitu, mengganggu waktunya gitu ya. Oh ya, jangan lupa Garuda Farm juga saat ini lagi apa ya buka penjualan durian juga ya. Ya itu ini hanya karena kebetulan ada kebun durian. Kebun durian, oh. Ya apa namanya itu iseng-iseng aja. Iseng-iseng lah. aja ya gitu. Oke. Dan juga bagi teman-teman yang butuh akikah untuk Jabodetabek gitu kan bisa juga hubungin Garuda Farm. Untuk info kontaknya nanti akan ada di akhir video ini. Gitu. Terima kasih Pak Kasur ya atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.